Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan membahas mengenai latihan soal matematika teknik kimia untuk soal 6.4 nomor 1. Seorang koki berpengalaman yang mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan untuk masak ketela pohon. Nah, di sini kita anggap ketela pohon itu berbentuk kotak, tidak silinder, dengan suhu mula-mula adalah 30 derajat Celcius. Kemudian ketela ini direbus dalam air mendidih dengan suhu 100 derajat Celcius dan dianggap tahanan perpindahan panas secara konveksi dan radiasi itu diabaikan. Sehingga suhu di permukaan luar ketela itu tetap konstan 100 derajat Celcius selama direbus. Menurut Koki ini ketela akan masak bila suhu di sumbu ketela itu sebesar 80 derajat Celcius. Sehingga tentukan waktu yang dibutuhkan untuk masak ketela tersebut apabila diketahui CP-nya adalah 0,2 kalori per gram derajat Celcius. Untuk densitasnya adalah 3 gram per derajat Cc dan K-nya adalah 2,4 kalori per sentimeter kali derajat Celcius kali per jam. Oke, pertama kita akan membuka workbench menggunakan ANSYS. Bisa di search. Nah, yang pertama-tama kita akan membuat pemodelannya dulu menggunakan geometri. Kita bisa cari di bagian komponen sistem, kemudian kita cari pada bagian geometri, kemudian kita tarik ke project skematiknya. Kemudian kita tinggal klik kanan pada bagian bawah dan masuk ke New Designer Modeler Geometry. Nah, setelah layar seperti ini, kita bisa masuk ke Create, kemudian kita bisa masuk ke Primitive, dan pilih Box. Kita anggap ukuran dari ketela tersebut adalah 1 meter, untuk diagonal Y-nya adalah 0,1, dan untuk diagonal Z-nya 0,1. Dikarenakan pada soal tidak diketahui untuk ukuran pastinya, jadi kita bisa memilih sesuka hati. Nah, bisa dilihat, kemudian kita tinggal generate saja. Hingga bentuk dari baloknya akan seperti ini. Setelah selesai, kita bisa minimize dan masuk ke mesh. Tinggal cari pada komponen sistem, pada bagian mesh, tinggal tarik. Kemudian kita hubungkan geometri pada bagian A ke geometri bagian B. Selanjutnya kita tinggal buka mesh dengan cara klik kanan klik kiri 2 kali. Nah, setelah layar seperti ini, kita akan menekan pada bagian mesh. Kemudian kita akan memilih geometrinya dan memilih physical preference-nya diubah menjadi CFD. Kemudian kita akan klik kanan pada bagian mesh. Kemudian kita insert dan masuk ke metode. Kita pilih metode. Kita pilih seluruh bagian dari balok ini. Pada bagian non selection kita tekan, kita apply. Setelah seperti ini, kita masuk ke metodenya. Kita pilih pada bagian multizone. Nah, setelah centang berarti mesh sudah selesai. Kita kembali lagi. Kemudian kita akan mengatur elemen size-nya menjadi 0,01.
Nah, kemudian kita tinggal generate saja. Nah, setelah berbentuk seperti ini, selanjutnya kita akan menekan pada bagian face di atas ini. Kemudian kita akan memilih seluruh bagian dari balok ini. Kemudian kita tinggal create name selection menjadi lapisan satu. Lapisan satu ini akan berguna pada saat proses perhitungan dari Fluent. Nah, setelah semuanya berbentuk centang ini, kita bisa minimize dan kita bisa mencari Fluent pada komponen sistem. Fluent. Kita tarik saja ke bagian sini, masuk ke bagian sini, bagian sini. Nah, kita tinggal tarik mesh pada ke setup di bagian C. Kemudian kita akan mengupdate project pada bagian mesh dengan cara mengklik kanan, kemudian update. Nah, ketika sudah centang, kita bisa masuk ke setupnya dengan cara klik kiri dua kali. Untuk solver prosesnya, kita bisa memilih sesuai core yang ada di laptop kita. Untuk bagian saya, kita akan memilih satu saja, agar proses rendering bisa berjalan dengan mulus. Kita tunggu. Nah, ketika sudah selesai, kita tinggal pilih time-nya menjadi transient. Sebentar. Dan kita akan masuk ke model dan pilih energinya menjadi on. Kenapa kita on kan? Karena pada balon ini terjadi perpindahan panas sehingga dia memerlukan energi. Jadi kita akan aktifkan energi equation-nya. Selanjutnya di sini kita akan memilih material. Pada bagian solid, kita akan mengubahnya menjadi ketela. Untuk namanya kita bisa menjadi ketela. Untuk chemical formulanya kita bisa terserah memilih apa. Kalau saya bisa memilih KT. Nah, untuk densitasnya kita akan mengikuti pada bagian soal, yaitu untuk CP-nya 0,2 kalori gram per gram derajat Celcius, untuk densitasnya 3 gram per cc, dan K-nya adalah 2,4 kal per centimeter kali derajat Celcius kali jam. Kita akan konversi menjadi kilogram per meter kubik, yaitu 3.000. Dan selanjutnya untuk CP-nya adalah 837,36. Nah, untuk thermal conductivity-nya 0,2789. Ini sudah dikonversi menjadi satuan yang diperlukan. Kemudian kita bisa change or get yes. Nah, sehingga fluent solid materialnya akan berubah menjadi seperti ini. Kita bisa close. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke boundary layer condition sini. Kita masuk ke wall. Kita masuk ke lapisan satu. Kita tinggal klik dua kali.
Oh, jangan lupa pada bagian cell zone kita ubah menjadi solid terlebih dahulu. Kita bisa apply. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke lapisan satu. Nah, untuk temperatur pada lapisan seperti pada soal diketahui bahwa ketela ini di permukaan konstan 1 derajat Celcius. Sehingga pada bagian luar kita akan ubah menjadi 373,15 derajat Kelvin atau setara dengan 100 derajat Celcius. Kita bisa apply. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke surface. Kita akan membuat plane. Tinggal masuk create plane. Nah, kita bisa pilih XY plane yang menjadi titik acuan pada perpindahan panas nantinya. Untuk Z-nya biarkan 0,05 pada bagian tengahnya. Kita ubah namanya menjadi plane XY1. Create. Nah, bisa close. Selanjutnya kita akan masuk ke inisiasi. Pada soal diketahui bahwa ketelannya itu bersuhu kamar atau sekitar 30 derajat Celcius. Sehingga temperatur awalnya adalah 303,15 derajat Kelvin atau setara dengan 30 derajat Celcius. Kita bisa inisiasi, kita masuk ke patch. Untuk suhunya sama yaitu 303,15 derajat Kelvin. Kita zone to patch-nya solid, kita patch. Oke, selesai. Nah, selanjutnya kita akan geser ke bawah. Kita akan masuk ke grafik pada bagian mesh. Kita bisa memilih lapisan satu dan plane XY. Menekan edge dan outline-nya. Nah, kita coba save and display. Nah, nanti akan ada garis yang menjadi titik acuan dari plane XY ini. Kemudian kita akan masuk ke kontur. Nah, kontur di sini kan dibagi menjadi dua situasi, yaitu saat ketel pohonnya itu mencapai 30 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Nah, yang kedua adalah ketika pada bagian inti, yaitu bersuhu 80 derajat Celcius. Jadi nantinya akan ada dua kontur. Untuk suhu yang pertama yaitu pada suhu 30 derajat sampai 100 derajat Celcius. Auto range kita matikan 303,15 derajat Kelvin sampai 373,15 derajat Kelvin. Kita save and display. Nah, karena terdapat lubang-lubang ini kita bisa compute terlebih dahulu. Kita ubah ininya. Nah, hingga seperti ini. Oke, untuk kontur satu bisa kita sudah selesai, kita bisa close. Nah, kita akan membuat kontur yang kedua. Untuk suhu intinya mulai 80 sampai 100 derajat Celcius. Kita tinggal pilih temperatur, auto range kita matikan, kemudian masukkan 80 derajat Celcius atau 353,15 derajat Kelvin sampai 373,15 derajat Kelvin. Kita pilih plane XY dan kita play save and display. Nah, mungkin teman-teman bertanya kenapa kok di bagian display itu tidak ada. Hal ini terjadi karena suhu inisiasi tadi itu kan kita memilih 30 derajat Celcius. Sedangkan pada kontur 2 itu kan suhu minimalnya kan 80 derajat Celcius. Jadi dia itu tidak terdisplay lah. Istilahnya dia sudah berada untuk suhu awalnya itu masih di luar range dari suhu yang telah kita tentukan di kontur 2. Jadi kita biarkan dan kita bisa langsung saja masuk ke dalam kalkulasinya. Kita bisa run calculation. Nah, untuk time step-nya kita coba untuk 100 terlebih dahulu. Untuk time step size-nya kita biarkan satu. Terus kita bisa kalkulasi. Nah, kita tunggu sebentar sampai proses kalkulasinya selesai.
Nah, kita coba lihat pada kontur satu. Coba save and display. Kita compute lagi. Nah, di sini kan terlihat pada bagian lapisannya ini kan sudah mulai memanas pada bagian tengah. Meskipun hal ini masih tergolong dingin sih. Dan terlihat pada kontur 2 ini, save and display, dia terlihat itu masih cukup kosong karena suhu 80 derajat itu masih belum terpenuhi pada kontur 2. Sehingga hanya berbentuk kosongan seperti ini. Oke, kita coba lanjutkan time step-nya sampai 100 dengan sampai segini. Kita coba hitung. Use setting change for current calculation only saja karena apa kita mungkin saja mengganti number of time step-nya biar lebih cepat. Nah, kita tunggu sebentar lagi. Coba untuk auto 2 kita compute, save and display. Kita rubah 353 353,15 37,15. Nah, di sini dapat terlihat kalau ujungnya ini sudah mulai terlihat nampak. Kenapa bagian bagian tengah kosong? Karena bagian tengah ini masih belum masuk ke dalam interval 80 derajat sampai 100 derajat. Sehingga pada sistem itu masih belum ada mendeteksi panas pada range tersebut. Kita akan coba hitung sampai bagian tengah ini terisi sempurna. Kita naikkan sampai mencapai 1000. Kita coba. Nah, ini karena kalkulasinya cukup lama, jadi akan saya coba cepatkan. Nah, setelah beberapa kali saya mencoba untuk merubah number of time step dan time step size-nya, jadi terlihat pada kontur 2 ini kan sudah mulai membiru ya. Nah, ini diartikan bahwa suhu pada bagian tengah itu sudah mencapai 80 derajat. Sehingga untuk solusi soal ini kita bisa cari pada bagian konsol, terlihat pada flow time-nya itu terlihat 8070 second dengan time step-nya adalah 907. Sehingga solusi dari soal ini menurut Koki ketela akan masak 14 suhu di suhu ketela 80 derajat Celcius. Sehingga waktu yang dibutuhkan itu adalah sekitar 8170 second. Mungkin teman-teman akan mendapati hasil yang berbeda. Ini tergantung pada masing-masing device dan juga pada settingan dari ANSYS teman-teman sendiri. Tapi untuk prosedurnya itu sama, semuanya sama. Tinggal settingan teman-teman saja yang mungkin saja berbeda sehingga menghasilkan flow time yang mungkin saja lebih cepat atau bahkan mungkin saja lebih lambat. Mungkin kita akan mencoba melihatnya pada grafik dengan cara kita akan masuk ke create lagi, kita akan pilih line. Untuk line 2 kita akan pilih 0,05 pada bagian sini, 5. Pada bagian Z juga sama. Nah, pada bagian X1 kita akan pilih 1. Kita akan coba kita pilih line tengah. Kita create.
Nah, kita bisa close. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke plot, XY plot. Kita akan pilih temperatur. Kita akan pilih line tengah. Nah, save plot. Nah, di sini kan terlihat bahwa put suhu. Kita coba rubah dulu. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat ya, pada suhu di ujung ini tuh semuanya sama, 700, 373,15 atau sekitar 100 derajat Celcius. Sedangkan pada suhu bagian tengah itu sekitar 354,6 atau mungkin teman-teman bisa lebih spesifik lagi sekitar 353,15 atau sekitar 80 derajat Celcius. Kita lihat grafiknya. Semakin ke tengah, maka dia akan semakin cukup mendingin. Karena su- pertebaran suhunya itu masih belum merata 100 derajat Celcius. Nah, sehingga solusi dari soal ini dengan menggunakan ASIS yaitu sekitar flow time-nya 8.170 second. Mungkin sekian atas video tutorial saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang agaknya kesusahan mengenai metode ANSYS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.